Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istika dengan NIM 12160.095 akan menjelaskan mengenai uji T dan praktiknya menggunakan SPSS. Yuk kita simak. Nah, teman-teman, sebenarnya uji T itu untuk apa sih? Nah, di sini dijelaskan, uji T itu untuk menguji rata-rata dari data berasal dari dua sampel yang independen. Yang kedua, data berasal dari satu sampel independen yang biasanya diuji sebelum dan sesudah treatment. Nah, tadi kan dari dua sampel nih teman-teman. Di sini ada yang menggunakan satu sampel yang mana digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Contohnya apabila kita sedang mencari tahu nih, rata-rata produksi suatu perusahaan itu sudah sesuai tidak sih atau sudah sama tidak sih dengan rata-rata produktivitas nasional. Berikutnya, data yang bisa diuji menggunakan uji T ini adalah data yang berskala interval dan rasio. Jadi untuk nominal dan ordinal tidak bisa ya. Nah, syaratnya data harus berdistribusi normal dulu, maka harus diuji kenormalannya terlebih dahulu. Data dengan jumlah sampel sedikit, yaitu kurang dari 30 teman-teman. Untuk mempermudah pemahaman, yuk kita masuk ke contoh soal teman-teman. Ini tuh contoh soal yang satu sampel itu yang ingin mengetahui apakah rata-rata produktivitas itu sudah sama tidak dengan produktivitas nasional, contohnya. Nah, ini dia contohnya ya. Seorang pengusaha boneka rajut ingin mengetahui pengaruh suasana ruangan dalam meningkatkan kinerja dalam membuat boneka rajut yang berukuran kecil. Pengusaha tersebut melakukan uji terhadap 10 pegawainya dengan masing-masing jumlah boneka per hari. Nah, ini ya teman-teman bisa dilihat jumlah boneka yang dihasilkan dari pegawai 1 sampai 10 per harinya di tabel ini teman-teman. Nah, diketahui rata-rata produktivitas nasionalnya adalah 10 boneka per hari dengan alfa 5%. Nah, si pengusaha ini ingin mengetahui apakah rata-rata produktivitas setelah perubahan suasana ruangan sama dengan rata-rata produksi nasional. Yuk kita uji dulu kenormalannya teman-teman. Nah, kita buat dulu hipotesis penelitiannya ya. Nah, hipotesisnya yaitu jumlah rata-rata produksi barang setelah perubahan suasana ruang berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Dengan hipotesis statistik uji kenormalan H0 apabila data berdistribusi normal dengan p-value lebih dari sama dengan alfa, dan H1 apabila data tidak berdistribusi normal dengan p-value kurang dari alfa. Nah, kemudian hipotesis statistik uji T-nya H0 yaitu jumlah rata-rata produksi barang setelah perubahan suasana ruang sama dengan rata-rata produktivitas nasional, dan H1 jumlah rata-rata produksi barang setelah perubahan suasana ruang berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Selanjutnya kita akan mulai menggunakan aplikasi SPSS. Tadi data yang di tabel itu kita input aja nih teman-teman ke jumlah, ke sini ke SPSS-nya. Tapi teman-teman awas jangan lupa sebelum kita input data ke data view-nya, lihat dulu yang di variable view di pojok kiri bawah, itu desimalnya kita nolkan dulu karena data kita itu bukan berbentuk desimal. Nah, kita kembali lagi ke data view untuk menguji kenormalannya dengan cara memencet menu analyze, terus descriptive statistik, kemudian kita pilih yang explore. Nah, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kita kemudian pindahkan yang jumlah ini yang di sisi kiri ke dependent list yang ada di sisi kanan dengan mengklik panah paling atas hingga si arah panahnya itu berubah jadi ke kiri gitu. Kemudian kita pilih plots. Nah, apabila sudah ketampilan ini, kita centang yang normality ini. Kemudian continue. Lalu tekan OK. Nah, kemudian setelah kita tekan nih, akan muncul tampilan seperti ini. Kita lihat aja ke bawah ke tes normality. Kita berfokus yang ke Shapiro Wilk karena data kita hanya sedikit.
lihat yang siginya itu berarti di sini tertulis titik 167 tapi sebenarnya itu 0,167 gitu. Nah teman-teman, karena p-value-nya itu lebih dari sama dengan alfa, maka dapat disimpulkan bahwa data sudah berdistribusi normal dan bisa menggunakan uji T untuk uji selanjutnya. Yuk kita lihat. Nah teman-teman, data yang tadi yang digunakan untuk uji normalitas kita buka lagi. Kemudian untuk menguji T ini dengan cara pilih analyze, lalu ke compare means, pilih yang one sample t-test. Nah si jumlah ini kita masukkan ke tes variabel dengan mengeklik si panahnya, kemudian oke. Nah di hasil outputnya itu teman-teman fokus ke tabel one sample test dan di sini ada sig to tailed yang 0,000. Nah itu tuh yang dimaksud dengan p-value teman-teman. Yuk kita masuk ke kriteria uji. Nah yang pertama untuk uji kenormalan sendiri tadi sudah dibahas ya bahwa datanya sudah normal atau berdistribusi normal karena p-value-nya itu lebih dari alfa. Kemudian kriteria uji T-nya nih teman-teman. H0 ditolak apabila p-value kurang dari alfa. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa p-value-nya itu 0,000. Nah, berarti kesimpulannya H0 ditolak karena p-value kurang dari alfa, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka yang diterima itu H1, yaitu jumlah rata-rata produksi barang setelah perubahan suasana ruang berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Nah teman-teman, mungkin hanya itu saja penjelasan mengenai uji T dan praktiknya menggunakan SPSS dari aku. Mohon maaf sekali apabila pada proses penjelasan dan praktik masih terdapat kesalahan karena saya pun sama masih sedang dalam proses belajar. Saya harap kesalahan tersebut bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.